Di masa depan stand up comedy Indonesia bersama bintang tamu saya ada Andre Skuter. Andre Skuter. Waktu makin sini kayaknya Andre hampir suci 11. Katanya yang gantiin posisi Sapar harusnya Pamoa. Yang formatnya mirip kalau emang Diki Divi, Fajar Nugra, iya Fajar Nugra, terus sama dulu yang almarhum Gebi. Almarhum Gebi bener. Gebi aku udah. Efeknya apa kali? Efeknya apa? Aku diam-diamin tuh, Bang. Oh iya. Demi Allah. Ini ada yang DM sumpah Bang, aku nggak bohong. Selamat datang lagi di masa depan stand up comedy Indonesia bersama bintang tamu saya ada Andre Skuter. Andre Skuter. Makasih Bang Papon. Kenapa lo gue undang ke sini, Andre? Karena lo salah satu dari kandidat masa depan stand up comedy. Iya kan? Harusnya kan? Harusnya. Ini Tapi adalah sekarang tuh makin sini kayaknya enggak. Andre hampir suci 11. Katanya kan gitu. Iya benar. Katanya suci 11 berapa orang pesertanya? 13 Bang. Lo peringkat ke 14. Wih. Katanya yang gantiin posisi Sapar harusnya Pamoa. Abang dapat jemput dari sana sih. Iya, kemarin gitu Bang. Kata siapa? Anak-anak. Pamoa ngomong gitu. Enggak ke sabarnya, ke Bang Rizky Prasetya. Oh, ngomong ke Bang Rizky Prasetya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah bilang Sapar kenapa kok gitu? Harusnya gua tahu di situ. Tapi kalau ada aku di situ, kamu aku dulu. Oke. Aku 14 gitu. Bang Pamoa 15. Nggak tahu. Nggak tahu 15 mungkin. Bang. Woi, 15 ya. Di bawah lu tuh. Ya, di atas aku juga nggak masuk Bang. Gitu. Di atas dia juga nggak masuk kan sama. Ya lah, wajah-wajah. Ya masih baru lah karena kemungkinan masuk di Suci masih tahun depan lah ya. Coba lagi nggak tahun depan? Katanya ini terakhir Bang. Nggak tahu sih dengar kabar. Ya mudah-mudahan nggak. Mau terakhir belum lah, bisa lah. Suci 12. Iya belum tahu juga Bang, 12 juga susah banget gitu kan. Bang, Ya kalau nggak di skena stand up comedy lo nama baru lah ya kan. Iya. Ya, udah mulai menang-menang lomba, Suci hampir lolos masuk pre-show. tapi aku menanya sama Bang, Abang kan dulu udah lama ya, dari Suci berapa Bang awal audisi? Awal audisi Suci 5. Suci 5 itu Abang 2015. 5, 6, 8 kan baru masuk kan, Iya. berarti ada beberapa jarak. Itu pasti setiap tahun ada nambah komik baru kan yang potensi kan. Iya. Iya kan? Nah berarti kemungkinan Suci 12 juga bakal ada banyak yang bermunculan lagi. Ya, tapi kan gua Suci 5 nggak masuk, cuma sampai pre-show, tapi 67 nggak ikut gua audisi. Sumpah. Iya. Kenapa? Ya emang nggak ikut karena waktu itu peraturannya setelah Suci 5 yang pre-show nggak boleh. Oh. Suci 6 tuh nggak boleh ikutan yang udah pre-show. Suci 7 katanya udah boleh, tapi gua waktu itu nggak ikutan. Terkendala. Baru ikuti Suci 8. Oh berarti Abang, Suci aman aja. Aman. Abang kalau inframe boleh nggak? Boleh aja. Boleh, Bang. Boleh. Nanti Fahri juga bisa. Fahri kan masa depan stand up comedy Indonesia juga. Kemarin benar, Dosen komedi. Dosen komedi. Nah, jadi kita ngobrol sama Andre nih. Kita cerita dulu dong, Andre. Awal lu stand up tuh dari tahun berapa, Andre? Ini awal-awal stand up coba ya, Bang. Di pensi SMA, Bang, 2015. Oh, belum nggak dari komunitas. Enggak. Oh. Yang trigger aku dulu ini, Bang, McDani. Metro. Nonton Kang Dani. Iya, dulu aku ngefans sama Oke, kenapa ngefansnya? dia. Ya lucu aja gitu. Kan mirip-mirip nggak sih, Bang, sama aku? Caranya dia stand up. Mainnya gestur ya, banyak Iya, gesturnya gitu. Kang Makanya Dani. pertama kali ngeliat dia. Oh, makanya lu tipikal stand up lu juga begitulah kira-kira. Enggak, Bang. Awal enggak. Awal enggak? Enggak. Oh. Awal kayak anak-anak Medan biasa marah-marah nggak jelas. Gitu, Oh, teriak-teriak. belum main gestur. Iya. Terus aku ingat apa ya ini yang bisa ngebedain? Baru aku sadar aku ada sisi feminin di diri. Jadi Kang Dani sebenarnya nggak feminim tapi dia lentur, dia Iya. suka main dance juga iya, kan di stand up-nya. benar. Nah, aku juga bisa ngedance gitu kan. Oke, lu dancer. Bukan dancer Bang, tapi lincah lah kayak gitu-gitu aman Bang. Oh, mana nih? Kang Dani dari badan masih kurus, lincah. Lu apa lincahnya? Kenapa pede Bisa lincah? Bang, ada di konten Instagram tuh joget-joget lincah. Oke. Lincah. Itu di pensi SMA. Iya, di pensi SMA 2015. Itu apa maksudnya? Lu mengajukan diri tampil atau
disuruh lewat apa tuh? Enggak, di kelas nggak ada yang mewakilin. Oke. Terus kepedean aja aku bang. Gua tampil lah di pensi ini, stand up. Oke. Materi? Ngerosting guru olahraga. Oke. Langsung ngerosting, kan deket tuh sama anak-anak kan. Udah pasti lucu lah, nggak mungkin nggak lucu kan. Karena bahasan internal, oke ya. Gitu, Pecah tuh. Pecah bang. Oke, wajib pertama saya langsung pecah. Iya, tapi itu bukan stand up sih bang. Kalau nggak di komunitas stand up juga. Iya, ya tampil sendiri depan penonton stand up lah. Ya formatnya apapun gitu kan istilahnya. Gitu bang. Terus abis itu 2015 baru 2016 tuh coba baru dengar ada komunitas, ternyata stand up tuh ada komunitas bang. Itu lu tinggal di Tebing tinggi. Oh, baru dengar ada komunitas Iya, stand up tebing. Iya, stand up tebing tinggi. Akhirnya 2016 nyobain open mic. Oke. Pertama kali stand up tebing tinggi. Karena itu baru aku ngerasa kayaknya ini beneran stand up. Karena ngebom. Materi apa tuh pertama? Lupa bang, pokoknya cerita tentang SMA gitu kalau nggak salah. Oh, soal lu di SMA gimana? Iya, itu karena umur masih SMA waktu itu? Masih SMA, baru lulus. Udah mulai dari SMA ya? Iya bang, baru lulus 2016 bang. Baru lulus, terus habis itu nggak mau lagi. Abis open mic pertama di komunitas nggak lagi? Satu nggak mau lagi, terus aku pindah ke Medan. Dari tebing ke Medan itu lumayan. Karena kuliah. Oke. Kuliah, nah kuliah ada lomba-lomba juga kan itu 2016 mulai naik tuh bang stand up kan. Betul. 2016 aku after Suca 1 tuh naik. Iya benar. Suca 1 sama barengan Suca 6. Jadi aku di Jegel lagi juaranya anak Medan. Benar, aku dulu nonton Bang Jegel tuh. Di kampus masih stand up. Stand up? Masih stand up. Ada lomba-lomba. Bukan lomba-lomba doang. Oh, jadi aku sering ikut lomba di kampus. Menang terus. Bener emang karena lawannya juga bukan anak komunitas. Oh gitu. Tapi pernah bang aku sekali lomba lawannya anak komunitas. Komunitas Medan? Bukan, ada komunitas. Oke. Serap komedi Delhi. Ada juara 3, aku juara 2. Kayaknya pede aku makanya bisa deh masuk komunitas. Oke. Ngejob di kampus, dapet MC sama lomba-lomba. Nah di situ aku nemuin lenturnya aku bang. Personal lu itu, yang karena lo inget tadi ada sesi feminimnya itu. Iya. Jadi aku ingat, yaudah aku pakai lagi. Terus ketemu beberapa anak komunitas, diajak untuk masuk ke komunitas. Cuman aku nggak mau bang. Karena? Bang. Karena karena lu rame beraktivitas orang di sini ya. Warawiri ya. Terus karena nggak tahu pikiranku tolol ya bang dulu bang. Aku rasa anak komunitas tuh sombong. Lu nggak mau masuk. Ini komunitas mana nih yang nawarin? Hah? Ada. Ada. Bukan tebing lah ya, karena bukan juga. Oke. Aku ngerasa kayak anak komunitas sombong-sombong. Oke, nggak mau lo masuk komunitas. Gua nggak perlu komunitas nih. Iya, gua udah bisa lucu, udah bisa juara. Oke. Ini beneran aja. Iya. Sombong. Bener-bener masa depan stand up comedy lo. Ya udah nggak mau sampai akhirnya 2020 bang. 2020. COVID, aku nyusun skripsi, ibuku meninggal, skripsi nggak siap-siap, bingung aku ngapain. Ya udah coba join lagi ke stand up tebing tinggi. Lu udah balik ke tebing? Iya, udah balik ke tebing, main lagi. Masih kenal sama foundernya. Oke. Roji namanya, masih kenal, terus main di situ, terus mereka ngadain lomba. Lomba kemerdekaan, iya, 17 Agustus. Lomba sekali main doang, ikut, menang, terus 1, gitu. Awalnya mereka kayak, ini orang mana sih gitu. Kok lucu sih gitu. Iya, tapi foundernya udah tahu, udah kenal. Itu udah main format komedi yang sekarang Iya, lu main. yang sekarang sama persis. Itu lu referensinya dari mana berarti? Selain Kang Denny? Sadana, aku sama Kang Diki, Bang Diki. Oke. Diki Divi, aku juga nonton. Yang formatnya mirip kalau emang Diki Divi, Fajar Nugra, Iya, Fajar Nugra, terus sama dulu yang almarhum Gebi. Almarhum Gebi, bener. Gebi, aku nonton Suci nama ngikutin sekali gitu. Ngikutin Fajar Nugra sama Diki Divi, Sadana Agung. Oke. Gitu, berdua dari mereka tuh aku contoh komedinya. Tapi emang jenis komedi yang kayak lu mainin dan Diki mainin itu emang tipikal yang
gampang Iya. dapat lucunya ya. Iya. Kan? Maksudnya orang suka nontoninnya Iya. gitu ya. Anak-anak pada bilang nge-cheat kalau Andre. Karena emang ya menarik, lovable, atraktif juga gitu ya. Apalagi aku menyadari ketika pakai itu bang, oh ya anjing aku kan berewokan, seram. Oh kontrasnya di Iya, situ ya, aku bener-bener. mikirin itu. Kalau Diki masih feminim, masih Iya. cakep, masih bersih mukanya. Iya, masih bersih, cocok Ajar bersih. Nugra juga tampilannya metropolitan gitu ya. Kayak Lu bersih lah. lu kontran udah gendut. Ya makanya bang. Demo. Medan. Oh bener. Jadi Logatnya logat Medan. makin bertabrakan tuh Iya, konsep tuh ya. makin bertabrakan, Itu yang bikin makin mantep dah tuh. Nah yang di tebing 2020 tuh udah kayak gitu mainnya. Jadi anak-anak pada kaget gitu. Ini siapa sih, siapa sih? Bener. Tapi karena ada pesertanya dari komunitas lain kan di luar tebing. Oh, komunitas ya enggak, komunitas. Pada nggak percaya, karena memang sebelumnya mereka nggak tahu aku stand up di kampus juga, bang. Stand up di kampus, terus udah dari 2015 lah gitu nyoba-nyoba kan, jadi udah tahu. Tuh, nah, Itu tuh COVID tuh 2020. terus Terus nyuri-nyuri tuh mereka. tempat keramaian ya, iya. Kayak gitu. Kita Diam-diam. nyuri-nyuri. Karena lagi harus PSBB Iya gitu PSBB, ya. iya PSBB kita sampai didatengin Satpol PP beberapa kali. Oh iya. Gue bang sering kali bang kayak gitu. Nah, Terus terus? dari situ tuh mulai rajin komunitas open mic keliling di Sumatera Utara, di Siantar, kemudian belum pernah sih di Siantar, ke Kisaran gitu, main-main dan kamu akhirnya dipilih jadi opener Opener siapa tuh? show senior di Tebing Tinggi. Oke. Itu pertama kali nyobain panggung show yang benar-benar Berapa banyak penontonnya? Itu penonton banyak pertama atau Iya. enggak? penonton enggak kalau banyak pertama di kampus yang Pojok. kampus-kampus banyak Iya. lah ya. Show. Penonton Pertama kali banyak show. Openernya 4. Oke. Opener 4. Itu pecah di situ. Pecah headliner opener. Headliner opener. Makin diomongin tuh sama anak-anak, makin dikenal sama anak-anak gitu kan. Nah, aku awal abang tahu kan aku nangis nggak jelas ya. Iya. Nah, itu aku temuin di stand up tebing. Di situ. Iya, Gara-gara ada apa tuh? senior nanyain kayak kan cerita tentang ibu kan, materi itu tentang ibu juga, tapi nggak ada nangis-nangisnya. Terus dia bilang ayahmu masih ada. Terus aku refleks nangis gini kan. Orang-orang pada ketawa. Terus dia bilang, nah itu aja pakai makin tebel lagi, bencongnya gitu katanya. Makin tebel lagi. Berarti ini formula baru nih. Iya. Bencong sedih. Iya, Oke. bencong sedih. Tadi udah bencong serem. Sekarang bencong sedih. Bencong sedih, nambah lagi. Oke. Lu ke depannya akan ada formula bencong-bencong apa? Kayak varian potes bang. ada lagi. Iya, siapa tahu. Namanya inovasi kan. Bencong apa lagi nih kira-kira ke depannya nih? Bencong marah-marah ada. Bencong marah-marah banyak. Banyak ya. Kalau nggak dibayar pelanggannya marah-marah. itu semua juga marah. Kayak bencong doang bang. Itu bencong pada umumnya begitu. Satu juga marah. Ngamen nggak dikasih marah-marah. Wajar. Bencong ngelamun. Lu tahu? Mungkin nggak tahu, nemu aja nggak pernah dikonsepin. Oke. Nemu-nemu aja gitu. Jadi itu opener pertama kali. Setelah itu karena aku tuh dari dulu tuh aku pengen nyobain semua dari bawah. Apa Ketika di komunitas, aku udah prinsip aku masuk komunitas, aku cobain semua dari bawah. Pertama open mic. Open mic aku udah sering open mic tiap minggu alhamdulillah dapat. Habisnya apa ya? Opener deh. Oke. Dapat alhamdulillah dapat. Habis dapat opener, adrenalin lagi kan bang. Kenapa nih? Showcase deh sama teman-teman. Bikin showcase sama teman-teman. teman-teman. Res Botu. Res Botu sama Apa namanya tuh? namanya Jalan Buntu. Jalan Buntu. Jalan Buntu. Jalan Buntu akhirnya buat showcase itu pertama kali. Habis itu ada adrenalin lagi bang, buat special show Sendiri. sendiri. Apa judulnya? Hampir mati. Udah tuh. Udah 2022. Tebing Tinggi. Berapa penontonnya? 120-an gitu. Keren. Gitu invitation. Ya nggak apa-apa tapi keren. Itu sejam berarti. Sejam lebih. Oke. Udah belum juga gitu. Kebencongan sejam. Enggak bang. Itu aku juga kaget aku bisa storytelling sepanjang itu. Materinya nggak semua bencong gitu. Enggak. Sedikit. Ada tapi sedikit bang. Aku lebih nyeritain keresahan
setelah ditinggal mama aja. Oke. Jadi hampir matinya struggle ditinggal mama gimana. Oh, oke. Jadi Oh, itu lu sebenarnya bisa aja stand up nggak bencongan ya? bisa. Bisa Cuman semuanya ya. ya apa yang mau dilihat orang, Bang? Kau ya kok gitu aja. Gitu. Bener kan, Bang? Iya, iya. Karena aku dengar dari abang-abang senior kan bilang harus beda, yang lucu mah banyak. Oke. Yang beda nggak ada. Benar. Itu Bang, maksudnya aku nerapin itu. Sebenarnya kalau nggak bejo nggak bisa aja. Bisa aja. Tapi ke depannya mah sebenarnya lo akan terus mempertahankan persona bebencongan lu ini atau enggak? Nah sekarang tuh aku gambling, Bang. Oke. Gambling. Pasti ada pro kontranya kan kayak gini, Bang. Cuman Bang Oki bilang, Bang kira enggak. Oke, enggak. Oke. Ya, Bre, ya kau kalau mau kayak gini sih. Kalau emang ini jalannya, emang ini ngebuka rezeki kau juga di kau ini lanjutin. Karena sebelumnya aku bilang ke Bang Oki, Mau ganti persona? enggak ganti, Bang aku mau ngurangin lah. Oke. Lo ngapain? Karena aku tahu efeknya apa kan? Efeknya apa? Aku diam-diamin cowok, Bang. Oh iya. Demi Allah, ini ada yang DM sumpah Bang, aku nggak bohong. DM apa? Ya DM Pinjem duit? bukan Bang. Cowok DM? Iya, ini ya. Aku balas-balesin untuk materi nih. Aku balas story dia. I like you. Laki-laki namanya Nuzul. Islami namanya lo, Nuzul. Enggak apa-apa. Iya. Nuzul, mampus Nama- kau. Iya. Tapi Emang aku nama yang Islami ya? ya awalnya banyak kan, ku cuekin, ku Ya. blokir karena Oke. takut Bang. Ya, tapi kan like, Dre. Ya, Orang orang Bang, belum suka. ada lanjutannya. Oke. Sabar. Sebelumnya aku blok, terus Oke. ngobrol sama anak-anak. Nah. Lanjutin aja jadi materi. Nah, bener. Dia bilang I like you. Lah kok bisa? Nah. Karena kamu cute. Cowok mana yang muji sama cowok lain cute, Bang? Oke. Abang gua puji cute pas datang ke open mic lah. Ih, Bang Popan cute banget. Lu pengen mukul gak, Bang? Mukul. Dia nggak mukul masih gak. Karena kamu cute, tuh kira nggak akan dibalas. Terus kata anak-anak, aku bingung balas apa ini. Oke. Untuk balasin dia aja aku ngomong ke Rais, ke nenek, Oke. gitu. Balas aja really, jadi really biar lebih imut kata kata tuh nenek biar lebih imut balas really, really, ya, dibalas lagi. Dia really penculik. Ih, udah tahu kan arahnya ke pengen Kira-kira keluarga. kalau lu diculik pakai karung apa? Iya ya, bodoh nih Nuzul nih. Nggak mikirin. Karung beras berapa kilo buat lu kan? Terpal. Pakai terpal, Bang. Pakai terpal, besar ya, bener. warna biru. Terus gue balas lagi. Culik kemana? Lagi diemeti-emeti. Terus bawa pulang ke rumah boleh. Mau diapain? Jadi pembantu mungkin, Bang. Lupa bener, positif Iya, thinking. aku positif terus, Betul, Bang. mungkin di rumahnya betul. ada genteng bocor. Iya. Tapi masa bencong suruh benerin genteng. Ya udah ini Kalau bencong di rumahnya gentengnya bocor yang benerin. Iya. Terus aku tanya lagi, emang rumahnya di mana? Jauh rumahku, terbentang lautan samudra dan luas. Udah mulai merayu. Terus aku balas, Dem, udah gitu doang, Bang. Dem. Bingung, Bang. Kenapa nggak kasih foto badan bukil? Badan lu. Bang, enggak. Kan ada di itu. Di situ udah ada. Udah yang montok-montok udah gitu. dipakai ini juga sama dia kali ya. Bang, aku. Itu jatuhnya dosa nggak sih, Bang? Di HP-nya udah kena tuh di HP-nya. Anjing, Bang. Di muka lu. Bang, kalau cewek kan kayak gitu kan, terus ada yang jadi bahan nggak? Ya lu udah jadi bahan. Ya kan cewek itu dosa, Bang. Oh, gitu dosa nggak? Oh iya. Nah, itu. Dosa nggak ya? Nggak tahu ya. Dosa sih. Anjing nih, aku makanya bingung, Bang. Dosa sih Udah, kayaknya. Dosa ya, Bang. Lu udah menyerupai perempuan aja kan udah dosa. Kalau kita ngomongin dosa Nah, mah itu dosa. aku bingung, Bang, yang menyerupai perempuan itu misal dari fisik atau dari gestur. Oh atau apa, itu iya, aku itu masih kan bingung sih. act doang ya. Iya, act doang. Aslinya Kalau- kan enggak. Iya. Tidak kali nggak ketemu aku duluan. Tapi aku pernah ketemu, Bang. Ketemu Oh, nggak tahu. Ada yang kenal aku di Kebayoran kan. Kebayoran di Pasar Senen pernah ketemu. Bang ada sekitar ya. Aku dia main handphone. Kok nggak mondek, Bang? Ini kayak gitu, Bang. Aku jadi takut, Bang. Makanya aku bilang ke Bang aku kayaknya udah deh, aku pengen ngurangin. ya itu emang efek sampingnya lah ya dari Iya. main-main begitu. Benar, bahkan ada temanku juga buat kontennya kayak gitu juga. Maksudnya kontennya awalnya normal, cuman karena dia
pengen impersonate ada yang viral, terus dia impersonate konten gitu. Jadi itu kok cuma impersonate konten. Apalagi aku yang semua konten. Apalagi aku semua kayak gitu, Bang. Lu udah kesebar sih foto lu di grup-grup mereka deh. Kok ada ya orang suka sama orang gendut ya? Pakai materi aja sekalian langsung datang ke acara partinya mereka gitu. Maksudnya sekalian lu jadi informan gua. Di sana ngapain aja. Bang Rais gitu, Bang. Yes. Kata Bang Rais, temuin satu orang di Jakarta, lu ajak date. Gimana untuk lu riset materi? Aku takut kalau dibungkus, kalau dia bawa temennya banyak gitu. Ya. Kalau misalnya dia bawa 5 orang, terus kata dia, Ya nggak apa-apa, yang penting kan buang air lancar. kayak gitu. Terus kata Bang Rais, gua di belakang lu di meja lain, gitu, di meja lain. Perhatiin lu, nggak ngebantu juga. Oh itu kalau itu, wah tempatnya udah nggak ada sih sekarang, udah tutup. Apa? Tempat nongkrongnya mereka itu. Nggak tahu nggak, Bang, makanya aku bilang sama Bang Oki nggak usah deh, Bang, gitu. Tapi Bang Oki bilang udah terusin aja nggak apa-apa, karena dikasih contoh sama dia kayak Bang Diki, Bang Dika kan kayak gitu lebih parah bahkan kan. Masa kau belum jadi apa-apa dan nyerah? Benar. Kalau menurut Abang gimana? Ya kalau kata gua benar kayak sama kayak Oki sih, mas gua, lu peres ini sampai semaksimal mungkin dulu aja gitu, Andre. Kayak misalnya udah sukses Diki, udah sukses Fajar Nugra di film gitu. Habis itu lo mau rubah, ya bebas. Oh berarti ini jembatan aku untuk ke sana dulu. Sana dulu. Kan kalau orang udah di atas mau ngerubah lebih diterima. Berarti kalau sekarang lo berubah belum tentu nyampe atas. Iya, belum sampai juga ya. Iya. Makanya ya setelah Bang Oki bilang gitu, ke sana, oh ya udah deh. Karena juga yang tipikal main kayak lu kayak Diki kan jarang. Iya. Makanya gue bilang lu bisa jadi masa depan karena bisa jadi sesuatu yang fresh lagi nih dengan mainan-mainan kayak gitu yang lama ada Diki, ada Kang Dika, nih lu yang baru lagi freshnya. Tinggal kan cari apa inovasi beda-bedanya, tambah-tambahan yang lebih baik dari mereka gitu misalnya. Tapi kalau untuk konten gimana itu? Aku kayak gitu dong, lanjut bener. Karena aku bingung kalau konten normal, ya persona stand up-nya kayak gini. Nggak kuat, konten iya. beda gitu. Ya terusin juga aja, Apa-apa. Aman, nuzul ya. Selama masih DM doang kan, gak yang tiba-tiba datang gitu. Jadi kepikiran, Bang. Kalau ketemu di luar kita nggak tahu. Kita ketemu di Kebayoran di Senen, kok nggak ngontek, Bang? Ya kan iya, masih omongan. Ya itu masih kok nggak masih ngomong dulu nggak apa-apa, kalau tiba-tiba langsung celep gitu kan. Itu aku. Tapi nggak apa-apa sih, aku bodo amat sekarang, Bang. Udah DM ya udahlah. Malah aku balas-balesin gitu. Malah balas-balesin untuk tapi kalau oke, itu dari segi itu. Tapi kalau dari segi yang lain lo kan normal gak sih? Iya. Berarti kan punya ketertarikan dengan lawan jenis. Iya. Itu lo nggak ngerasa ada ketakutan nggak sulit dapet ini misalnya? Sejauh ini, Bang, aku deket sama cewek nggak pernah masalah. Ya karena ngerasa sejenis. Enggak, maksudnya Kayak nggak sama cewek juga kan gitu. Nyamannya nyaman. Beda cewek nyaman sama laki sama cewek nyaman sama cewek juga kan gitu. Lalu tapi even aku tembak pun ya pernah ditolak. Tapi itu nggak jadi alasan dia. Oke. Alasan Karena kontraknya karena jeleknya. Itu, Bang, karena jelek dan gendutnya dan miskin gitu, paling lebih ke sana. Tapi kalau masalah itu berarti nggak ada ketakutan lah ya, misalnya kesulitan aman, dapat, aku sih aman, Bang. Kayaknya pacar atau cewek sekarang juga udah pinter, Bang. Iya, ini ya cari duit aja. Atau mungkin ketertarikan lu sama cewek-cewek yang laki, yang cepak, yang Enggak, biasa aja udah. jadi mengimbangi gitu, ceweknya tomboy, Coba. cowoknya feminim. Enggak, udah enggak. Ukti aja, Bang. Ukti, lu Aku cewek sama favorit lu Ukti. Oke. Ukti kan juga bisa jadi dalamnya cepat. Iya. Ini suka ngerubah pikiran tiba-tiba. Semua Indo, ini ngerubah pikiran. Di mana kita tahu dalam rambutnya Iya, bener ya? tertutup kan gitu. Siapa tahu gerah pakai jilbab, jadinya dia rambutnya dipendek gitu kan, banyak yang gitu. Ya itulah pokoknya.
Tapi lebih suka yang ukti-ukti gitu. Yang jilbab panjang. Sama ada pakai lagi tuh main-main begini misalnya ke kalau apalagi udah berkeluarga nanti tuh ke anak misalnya. Bang, jangan mikir jauh dulu, Bang. Bang, ntar aja, Bang. Karir dulu. Ntar. Oh, iya. Bener yang Abang bilang, ntar kalau Ya kan nih kalau udah kata konsepnya kan masa depan stand up komedi. Ya kita ngomongin masa depan juga. pikir, Bang, Ya nggak apa-apa lah. Jalanin dulu aja. iya malah gitu. Jadi coba lagi ya Suci bener emang katanya terakhir. Nggak tahu. Ya anak-anak mungkin Kita akan kecil doang. harapannya masih ada lah terus Suci sampai berpuluh-puluh. Iya nanti. benar, karena nggak tahu ya bang standarnya komik di Indonesia tuh ya Suci, gitu. Kalau ya Iya lu walaupun masih punya pengenan dong masih ikut bang, dan masih sekali, lolos gitu. masih sekali. Mungkin kemarin aku masuk karena ini ya bang, kemakan ekspektasi. Bang setuju nggak? Kalau aku tuh kemakan ekspektasi masuk ini gitu. Gue mantap. Kemarin ekspektasi gimana? Ya aku udah pede aja, pedean sih jatuhnya gitu. Dari lu sendiri. Malah masuk nih, karena kan orang pada bilang masuk gitu. Jadi gara-gara omongan-omongan itu aku jadi Oh lu sempat Ya, ada ada kecewa berlebihan juga berarti? ya sangat bang. Oh iya, sekecewa apa? Kayaknya bahagia aja gue lihat. Nggak mungkin ditunggu. Oh, emang Tapi gimana pas awal-awal. Kamu dengar di Cing Abdel tuh lu Iya. bilang katanya takut dicengin. Iya, 2 hari doang sih. 2 hari menghilang tetap ya. Iya. Belum menghilang ya. 2 hari aku menenangkan diri. Emang ada anak-anak yang ngecengin? Sampai sekarang. Kayak nggak tahu harus stand up. Bang, kayak nggak tahu. Jadi aku memang harus siap-siap untuk itu karena nggak tahu tabiat stand up-nya kan anak-anak gimana mulutnya. Gitu. Jadi masih kemarin tuh ya kecewa sama diri sendiri. Cuma kenapa aku pertama gitu. Itu pertama sama merasa kayaknya aduh harus ada materi yang lebih bagus daripada itu. Ya lu lebih rajin nulis lagi materi. Benar sih bang. Nggak apa-apa gagal mah nggak apa-apa. Yang penting kan jangan yang kayak harusnya gua tuh yang di situ jangan gitu. Enggak, itu apa? Udah diomongin di depan. Udah diomongin di depan. Itu kayaknya nggak ada masa depan itu. Aku berani, Bang Bapak juara 1 ya, nggak apa-apa. Aku masih setara sama dia. Lebih tinggian dia. Maksudnya ya nggak bang mentalitas begitu ya nggak boleh juga lah. Iya, Bang. Maksudnya kan kalau nggak lolos ya mungkin emang. Nyanyi dulu. Ini siapa? Keluar kayaknya. Jangan dulu gedungnya. Oh, boleh. Iya. Nah, jadi ini kan tag di Usman. Tag di Usman. Tadi yang dinyanyiin itu yang kelas Mike hari ini. Jangan di. Ya kan, tapi kita nggak bilang. Oh siapa iya yang benar. kelas Mike. Kita nggak bilang siapa. Ini juga tayangnya ntar pas 7-12. Ya, aku udah nggak stand up. Kok udah nggak? Aktor. Woi. Enggak bang, stand up masih stand up. Masih stand up. Terima kasih Ray udah mau. Sama-sama Bang Bapak, terima kasih banyak. Aku episode keberapa ini? Gak tahu sih. Gue nyetok dulu. Iya, siap. Ya, terima kasih. Sama-sama Bang Bapak.